Jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kuliah pada siang hari ini berjalan lancar, barokah, bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Udah mulai online ya. Selama beberapa minggu ke depan kuliahnya banyak yang online kan ya. Persiapan mudik Iya, Mas Mbak dokter. ya. Iya. Masih pada di kos apa udah pada mudik ini? Masih ada praktikum skill lab tutorial, jadi Oh masih ya? dokter, jadi masih ada offline nih. Oh iya, ding. Oh iya, besok Sabtu ya ke supervisornya. Oh ya, soalnya ini kebijakan dari ini sih, dari Univ. Jadinya kuliahnya memang ada beberapa yang di online kan. Share this window. Sebentar ya. Coba share. Gimana ya? Share this window. Sudah kelihatan belum ya? Sudah dok. Sudah dok. Sudah ya? Oh iya, oke. Sudah dok. Saya. Ini share. Oke, kita mulai ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang anatomi klinis saluran gastrointestinal. Sebenarnya sih kalau anatomi klinis ya istilahnya di ini apa namanya? Dari jadi Mas Mbak biar tahu hubungan antara anatomi kan anatomi apa letak posisinya ya. Ini ke klinisnya jadi ke penyakit-penyakitnya. Jadi ya istilahnya sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin kalau kuliah yang kemarin yang kelainan kognital juga bisa dimasukkan ke anatomi klinis ini. Tapi ini saya comot beberapa kasus aja ya. Soalnya kalau misalnya saya nyari di literatur pun ada yang beda-beda. Ada yang penyakit A, penyakit B, penyakit ini. Jadinya saya ambil beberapa aja. Nanti kalau misalnya mau tahu banyak ya memang kalau dari organ-organ, apalagi dari mulut sampai anus ya. Ini mungkin juga saya belum terlalu lengkap. Jadi nanti bisa dicari lagi ya. Oke. Tujuannya ya ini ya, Mas Mbak bisa mampu dan memahami, menjelaskan kelainan klinis yang berhubungan dengan anatomi saluran gastrointestinal. Nah, kalau saluran gastrointestinal itu kan ada yang berongga, ada yang organ padat. Memang dominan organ-organ yang berongga ya. Organ berongga itu ya hollow viscous, nama lainnya yang kayak selang ya, yang dalamnya ada lumennya. Kalau padat ya yang padat kayak hepar, terus lien kayak gitu. Tapi saya nyontohinnya yang padat di sini baru hepar. Oke, aduh, pakai kipas angin. Sungguh pakai masalahnya. Nah, kalau anatomi ini di pembukaan ini nanti saya istilahnya refresh ya kan kalau misalnya anatomi yang dasar kan udah di blok sebelumnya nggih. Jadinya ini refresh sedikit aja tentang anatomi saluran gastrointestinal dan nanti ada beberapa pembagiannya. Jadi kalau gastrointestinal ya dari oral ya, kavitas oral. Ada apa namanya? Palatum durum, mole, lidah kayak gitu ya. Terus mulai ke bawah ya, seperti yang kemarin itu kalau di embrional itu ya dibagi jadi foregut, midgut, hindgut ya, sama yang kayak kemarin. Nah ini juga ada literatur yang membagi saluran gastrointestinal itu per apa ya ruas-ruas saluran. Jadi nanti dibagi dari kranium sama daerah leher bagian atas. Yang masuk situ berarti organnya adalah kavitas oral, semak faring, terus leher bagian tengah sama bawah sampai toraks gitu ya. Kalau di dalam situ berarti kan organ-organnya itu ada faring ya, faring yang bagian distalnya, terus esofagus bagian cervicalis sama torak bagian torasika. Terus ada juga yang apa abdomen. Kalau abdomen kan istilahnya dominan di situ ya, di abdomen memang saluran cerah kita. Jadi ada esophagus pars abdominalis, ada terus gaster, terus ada intestinum ya.
usus istilahnya. Kalau intestinum tenung itu terbagi jadi duodenum, yinum, ileum. Kalau intestinum crassum ada kayak cecum, appendix, kolon-kolon kayak gitu ya. Sampai sigmoid. Nah, terus dibagi lagi ruas pelvis. Di bagian pelvis itu yang pasti ada kanalis rektum, kanalis analis. Nah, kolom juga ada Mas Mbak beberapa yang istilahnya ya memang letaknya di sekitar bagian pelvis ini ya pasti akan ada kolonnya. Terus ada juga yang membagi ruas-ruas saluran yaitu ruas-ruas saluran tentang kelenjar pencernaan. Ada glandula saliva, ada hepar, ada vesika velea ya, vesika velea, terus pankreas, terus sistem saluran empedu sama ada glandula intestinalis di setiap saluran cerna pasti ada kelenjarnya. Nah, ini saluran gastrointestinal di dalam kavum abdomen ya yang paling banyak itu kan di dalam kavum abdomen itu letaknya ada yang di intraperitoneal, ada yang di ekstraperitoneal. Nah, kalau di intraperitoneal itu organ-organnya ini ya seperti yang bisa dibaca Mas Mbak ya, ada gaster, terus duodenum itu nggak semuanya di intraperitoneal tapi ada yang di retro di belakangnya peritoneum. Kalau duodenum per 1 di intraperitoneal, 2, 3, 4 itu di retroperitoneal, nanti keluar lagi, masuk lagi ke intraperitoneal, yeinum, ileum. Nah, kolon. Kolon pun ada yang retro, juga ada yang intraperitoneal. Nah, ini juga untuk refresh ya, bagian region abdomen, karena memang dominan pencernaan itu di abdomen, jadi Mas Mbak harus ingat terus pembagian region-region dari abdomen. Kan ada yang membagi jadi 4 region, ada yang membagi jadi 9 region, gitu ya. Nanti monggo mau pakai yang mana. Kalau jadinya kenapa sih kita harus tahu regionnya? Karena region-region itu merupakan proyeksi ya, proyeksi dari organ yang ada di dalamnya. Jadi nih misalnya nyerinya itu mungkin di ulu hati, berarti kan organ-organ apa aja yang ada di ulu hati epigastrik ya maksudnya ya. Epigastrik itu ada lambung, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya nih kok nyerinya nyeri perut terus-terusan di regio kanan bawah, itu berarti kemungkinan ada apa di situ? Ada appendix atau usus buntu. Jadinya istilahnya bisa memproyeksikan kira-kira organ apa sih yang ada di masing-masing region itu. Jadinya harus tahu ya, syukur-syukur hafal kayak gitu ya. Nah, kita mulai masuk ya anatomis klinis saluran gastrointestinal. Nah, ada beberapa yang saya langsung bawa ke kasus karena udah mulai ini ya belajar tentang penyakit. Jadinya ya ada yang beberapa, ada yang kasus, ada yang teori. Jadi kalau yang ini langsung ke kasus ya. Misalnya nih ada bayi laki-laki masih usia paling berapa ya? 3-4 bulan kayak gitu ya. Ada yang 2 bulan kayak gitu dibawa orang tuanya ke polikliniknya Mas Mbak. Dengan keluhannya tuh kalau neteknya kok lama sama kok kayaknya nggak kuat. Jadi kalau netek kan biasanya normalnya itu sekitar 10-15 menit itu pun anak udah istilahnya kenyang. Tapi kalau bayi-bayi dengan kondisi seperti adik ini itu neteknya bisa sejam Mbak. Bisa 30 menit, lebih dari 30 menit sejam. Kayak gitu. Terus biasanya juga berat badannya itu naiknya tidak baik. Nah, kadang dokter anak akan memeriksa. Ternyata dari pemeriksaan fisiknya dilihat lidahnya ini ada ini loh. Apa namanya? Ini. Apa namanya ya? Kayak jaringan. Kalau kita nyebutnya namanya frenulum. Frenulum di lidah. Ada yang tahu nggak kira-kira ini nama penyakitnya apa? Monggo Mas Mbak kira-kira. Mungkin ada yang pernah adiknya atau ponakannya atau kenalan tetangganya itu mengalami hal serupa. Ada yang tahu nggak? Aku nggak bisa nyebut nama. Mana ya caranya? Monggo Mas Mbak. Ada yang tahu? Langsung jawab, setahu saya tuh namanya tight tongue dokter. Jadi lidahnya seperti terikat karena terlalu pendek frenulumnya. Ya, betul. Makasih ya Mas. Namanya
tongtai, bacanya tongtai. Tongtai ya. Jadi normal frenulum ya kayak kita ini ya. Jadi nggak terlalu pendek. Nama lainnya ankyloglossia. Tadi ya, karena frenulumnya pendek. Terus sebenarnya ada grade-grade-nya ya, nanti bisa dicari. Ada level-levelnya. Kalau misalnya memang sangat mengganggu sekali tongtainya ini sampai sehingga menyebabkan kayak BB-nya nggak naik kayak gitu ya. Ketika nenen juga lama sekali itu memang beberapa dokter anak menyarankan untuk dilakukan tindakan ini operasi. Operasinya sebenarnya apa ya ringan lah. Kalau misalnya bayinya masih neonet gitu ya, masih neonet itu 29 hari lah, 0 sampai 29 hari itu kita nggak pakai bius-biusan, jadinya cukup digunting aja frenulumnya. Paling digunting kurang lebih setengah apa 1 senti kira-kira lah. Tapi ya supaya nggak terlalu pendek, jadi ada jedanya. Jadi ketika nanti biasanya kalau misalnya saya pernah di poli itu 4 bulan. 4 bulan saya anaknya kan masih anteng ya kalau umurnya masih bulan-bulan itu asal bukan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kayak gitu ya. Kalau masih 3 bulan, 4 bulan kan anak anteng ya, kita bedong aja. Nek nangis ya mungkin nangis. Terus kita gunting ininya, frenulumnya. Nah, terus diminta untuk langsung netek. Jadi nanti biar ibu itu merasakan kan selama pasien itu masih apa mengalami tongtai ya, ibu kan merasa kalau anaknya nyusunya kayaknya kurang kuat, nyusunya kok lama, terus efeknya kok berat badannya naiknya lambat, apa mungkin nggak naik kan kalau apalagi newborn bayi ya usia sebulan 2 bulan itu kan ada minimal kenaikan BB-nya itu harus ada targetnya seperti itu. Nah, setelah kita potong itu bleeding, kadang ada bleeding Mas, Mbak, tapi nanti berhenti sendiri. Langsung diminta untuk disusukan ke ibunya. Jadi nanti biar ibunya bisa membedakan. Karena kalau gunting frenulumnya ya, itu nanti akan apa ya, nyedotnya itu lebih kuat. Jadinya nanti ibunya yang akan merasakan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya pernah kemarin juga usianya udah tahun, jadinya kalau tahun usia tahunan ya biasanya misalnya 2 tahun 3 tahun gitu anaknya ngomongnya jedal kayak gitu. Tapi ya kita nggak bisa menjanjikan ya dengan udah motong frenulum nanti bisa ngomong R-nya bagus atau gimana. Tetap istilahnya ya harus dilatih pakai fisioterapi wicara kayak gitu. Kalau misalnya datangnya ada usia yang toddler gitu ya, saya nggak berani kalau langsung gunting karena misalnya jaringannya akan lebih tebal, terus anaknya kan nggak kooperatif ya. Jadi ya cuma ditidurkan aja, harus ditidurkan, terus biasanya saya pakai cutter, jadinya dipotongnya pakai cutter nggak pakai gunting. Kalau bayi biasanya kan agak aduh masih tipis, jadi pakai gunting berdarah dikit nanti nenek nanti berhenti sendiri perdarahannya kayak gitu. Oke, ini contoh yang ada di Reform Oris ya. Mungkin nanti bisa Mas Mbak mau lihat-lihat kayak labiosisis, labiopalatosis, itu juga bisa masuk ke anatomi klinis di bagian kavitas oral. Bisa seperti itu. Nah, esofagus ya, turun ke distal, esofagus. Misalnya nih, kalau kemarin kan kita udah belajar yang kongenitalnya ya. Nah, ini yang versi dewasa. Versi dewasa. Sebenarnya bisa terjadi di usia berapa aja, tapi kita pakai contoh ini. Jadi, seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke klinik dengan keluhan utama sulit menelan ya, kurang huruf N. Menelan makanan. Terkadang makanan bisa ketelan tapi kembali lagi ke kerongkongan sejak sebulan yang lalu dan berat badannya mulai turun. Nah, kalau Mas Mbak misalnya ketemu pasien seperti ini, kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang akan diusulkan oleh Mas Mbak? Apa? Ada yang bisa? Boleh nebak-nebak, nggak apa-apa kan belajar bareng. Radiologi mungkin dokter. Iya, radiologinya apa namanya? CT scan. Terlalu kurang. Yang ringan dulu. Kalau CT scan ini apa namanya udah canggih banget Mas. Ayo. X-ray. Apa?
Kalau USG nggak bisa untuk melihat ini. Yang diminta untuk minum cairan kontras, namanya apa? Diminum loh ya. Namanya apa? Barium, Dok. Barium meal ya. Kalau ini namanya barium meal. Atau nama lainnya OMD. Oesophagus mah duodenum. OMD itu singkatannya itu. Jadi tujuannya itu untuk melihat saluran esofagus, apa namanya, gaster sampai duodenum. Itu namanya OMD. Oke, kita lihat ya. Nah, bisa dilihat ya, ini di OMD minum kontras. Ini bisa kita lihat. Yang lain ini ya. Nih Mas, Mbak. Kelihatan toh? Oh, how much to get my alarms for tomorrow? 3 hours later. Oh my god, I have to do all my alarms. Oh, it's probably more. Apa itu ya? Saya lanjut ya. Nah, ini khas sekali untuk mendiagnosis akalasia. Akalasia namanya bird's beak sign, kayak paruh burung. Jadi ini esofagus. Nah, esofagus bagian distal yang menuju ke gaster itu ada penyempitan. Nah, makanya ketika dimasukin minum kontras, diameternya berubah ya. Ada yang bilang bird's beak sign, ada yang bilang apa? Red tails, jadi ekor tikus. Tapi yang sering dipakai bird's beak sign sih. Ini diagnosisnya adalah akalasia. Apa sih akalasia itu? Kita lihat ya. Jadi akalasia itu suatu gangguan motilitas esofagus berupa hilangnya gerakan peristaltik dan kegagalan relaksasi dari ini esofagus bagian bawah, sphincter esofagus yang bagian bawah perbatasan sama si gaster. Ada juga teori yang bilang kalau kemarin kan udah belajar Hirschsprung ya. Nah, kalau akalasia ini kayak Hirschsprung, tapi lokasinya di apa namanya, lower esophageal, yang apa sphincter lower esophageal kayak gitu. Ini bisa terjadi di usia berapa aja, ada yang anak-anak, ada juga yang dewasa. Nah, penyebabnya itu ya, itu belum diketahui. Jadinya bisa karena genetik, bisa autoimun, bisa tadi ya fungsi sarafnya itu ternyata nggak ada, jadinya ya tadi gerakan untuk apa relaksasi kontraksinya juga tidak efektif tidak bisa gitu ya. Nah ini kalau gejala-gejalanya dari akalasia itu sering sendawa, sulit menelan atau disfagi, sehingga biasanya kalau minum bisa, tapi kalau apa namanya makanan yang bervolume gitu sulit ditelan, sehingga berat badannya turun. Bisa juga makanan bisa ditelan tapi naik lagi atau regurgitasi ya, sampai dengan ada nyeri ulu hati ya, karena kan kalau ada reflux apa namanya isi lambung ikut naik juga kayak gitu. Nah, tata laksananya itu ada beberapa, bisa pembedahan, bisa tidak pembedahan. Nah, kalau nggak pembedahan, itu ada yang pneumatik dilatasi, itu kayak dipasang balon, tapi dilakukan beberapa kali, harapannya bisa melebar. Terus ada suntik botulinum, saya lupa, suntik botulinum toksin ini, gimana saya lupa, tapi ada di teori seperti itu. Ada juga sampai dengan pemberian obat-obat pelemas otot. Nah, kalau pembedahan itu dilakukan Heller myotomy, jadinya hampir sama kayak kasus kemarin yang SPH, di ototnya di mukosa ya, serasanya di insisi terus agak dipegangkan. Tapi kalau di kasus-kasus akalasia, Heller myotominya nanti disertai dengan funduplikasi. Jadinya gaster yang bagian fundusnya itu ditempelkan ke ini apa namanya insisi yang myotominya tadi. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, dokter. Oke, sebentar ya. Nah, turun lagi ke distal, kita ngomongin tentang anatomi klinis di gaster ya.
Gaster juga macam-macam, Mas. Kemarin kayak misalnya kemarin ada volvulus gaster juga termasuk anatomis klinis ya. Terus yang umum ini ya gastritis, peptic ulcer, gaster, sampai dengan ada perforasi gaster. Itu yang paling jarang. Oke, misalnya ada kasus seperti ini. Silakan. Kira-kira apa? Menurut Mas Mbak apa? Perempuan, pegawai bank 40 tahun. Apa? Apa? Kira-kira apa? Ayo. Ada yang mikir ini gastritis? Atau yang peptic ulcer? Kita lihat ya. Diagnosisnya adalah peptic ulcer. Jadinya nanti kita akan lihat bedanya antara gastritis sama peptic ulcer di bagian gasternya. Nah, baik gastritis atau peptic ulcer di gaster itu penyebabnya karena ya itu ya makan tidak teratur sehingga tingkat asam di lambung meningkat. Terus bisa juga karena infeksi Helicobacter pylori, bisa karena stres, bisa karena konsumsi alkohol, bisa juga karena konsumsi obat ini ya, apa AINS. Itu kan apa membawa iritasi ke lambung kayak gitu. Bedanya apa sih antara gastritis sama peptic ulcer gitu ya? Nah, kalau gastritis itu inflamasinya hanya di lapisan mukosa dan sama submukosa dan inflamasi ya peradangan. Kalau keluhannya ya nyeri ulu hati, mual muntah, kadang kembung, begah ya, nggak nyaman di perutnya, gasternya terasa penuh. Kalau gastritis ya istilah umumnya orang kalau ngomong mah, gitu nggih? Nah, gastritis itu ada yang akut, ada yang kronis. Nah, gastritis kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ya, atau mungkin berulang, nanti bisa jadi peptic ulcer di gaster. Gitu, nggih. Jadi kalau peptic ulcer, ulkus itu bahannya ini ulcer. Itu terjadi suatu luka atau robekan, diameternya bisa lebih dari 5 mili, nggak cuman dari apa mukosa submukosa yang apa ya, bisa berogot, sampai sobek kayak gitu ya. Jadi kayak gini gambarnya. Kalau gastritis ya radang aja kayak gitu ya. Nah, terus juga eh peptic ulcer ini bisa nggak cuma di gaster, bisa di duodenum juga. Bisa terjadi di duodenum juga. Nah, bedanya tadi kalau misalnya dari kasus ini ya, kasus mana ini? Nah, 2 bulan terakhir ini tinjanya berubah warnanya seperti kopi. Kopi kan hitam ya, berarti ada melena ya. Nah, kenapa bisa ada melena? Kan ya kalau ada luka kan kemungkinan ada bleeding ya. Kalau misalnya ada bleeding itu kalau misalnya muntah dia akan muntah darah hematemesis. Nah, tapi kalau ke BAB dia warnanya akan berubah menjadi hitam karena ada proses kalau nggak salah oksidasi. Jadinya warnanya merah karena jauh ya dari gaster menuju anus itu kan jauh ya.
Jadinya nanti warnanya akan kemerahan. Jadi kadang Mas nanti ketika Mbak ketemu kasus di saluran cerna ada tuh yang misalnya kayak lupa nggak tak bahas di sini kayak hemoroid kan juga saluran cerna ya. Kalau hemoroid itu darah segar. Kalau misalnya ada perdarahan kan hemoroid juga ada grade-grade-nya. Itu juga ada perdarahan, ada benjolan di dubur, dia ada perdarahan. Nah, perdarahannya itu darahnya yang keluar adalah darah segar. Jadi karena tidak terjadi suatu proses oksidasi ya, jadinya karena kan deket ya dari istilahnya rektum keluar ke anus kan deket, jadinya darah yang keluar kalau di kasus-kasus hemoroid darahnya darah segar. Tapi kalau misalnya ada luka kayak peptic ulcer di gaster atau di duodenum kayak gitu, kalau misalnya sampai terjadi suatu BAB darah itu warnanya akan hitam atau melena karena ada oksidasi tadi, gitu ya. Nah, kalau ini kasus beneran ada ya. Jadi saya kopas langsung karena kompleks mau saya potong tapi kok gimana gitu. Jadi pasien ini dirujuk ya. Ini pasien di Sarjito dengan kalau datang dirujuk karena kembung. Jadi riwayat penyakitnya itu bayi perempuan usia 6 hari ya ditompo. Diterima di Sarjito ada usia 6 hari. Lahir dari ibu usia 19 tahun, bla 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 ya. P1A0, UK 35 minggu, SC atas indikasi KPD ya, lebih dari 24 jam. Langsung menangis. Tapi habis itu mendapatkan resusitasi sampai dengan CPAP. Jadi ada bantuan nafas. Nah, BAB pertama tidak diketahui riwayatnya mau kurang dari 24 jam apa lebih, nggak ada yang tahu keterangan dari rumah sakit sana. Terus usia 2 hari, dia ada sesak yang menetap. Perutnya mulai kembung, tapi pasien nggak muntah. Nah, saat usia 2 hari ini pasien belum BAB. BAK-nya baik ya. Nah, dirawat oleh dokter anak dengan distres nafas, curiganya karena ada pneumonia. Makanya tadi dipasang ini ya, bantuan nafas pakai CPAP dia. Akhirnya dari rumah sakit ini A dirujuk ke rumah sakit B, lalu di rumah sakit B ini dipasang ET itu endotracheal. Ini apa namanya? Ya endotracheal tuh. Nah, terus diintubasi istilahnya. Intubasi terus dibantu dengan nafasnya pakai ventilator ya, modenya yang ini. PSIMV ini. Nah, di usia 4 hari, pasien masih sesak tuh. Terus kembungnya di abdomen kesannya bertambah. Dilakukan babygram. Dicurigai kalau babygram itu, kalau di bayi, babygram itu bisa lihat toraks sama abdomen sekaligus, Mas. Jadinya bisa membaca region dari toraks sama abdomen, namanya babygram. Nah, kesannya adalah ada pneumotoraks dextra sama ada pneumoperitoneum yang luas. Nah, pneumoperitoneum yang luas ini curiga adanya perforasi ya, peritonitis lah istilahnya. Berarti ada suatu perforasi. Nah, karena pneumotoraks di rumah sakit sebelumnya dipasang WSD sebelah kanan. Terus karena ada pneumoperitoneum ya, sama rumah sakit sebelumnya juga di needle dekompresi di abdomennya seperti itu. Nah, setelah terpasang kok kesannya tidak membaik, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sarjito, lalu digosok ke bedahana. Saat diperiksa oleh bedahana, bayinya tampak kembung, terpasang needle dekompresi di abdomen, terpasang ventilator ya, itu modenya ini. Terus pasiennya alhamdulillah sudah dipuasakan, nggak muntah, OGT-nya produknya kuning, nggak demam, terus pasang WSC ya, karena tadi ada pneumotoraksnya. Oke, kita lihat next ya, next slide-nya. Nah, ini pas pasien datang. Kondisinya gini ya, masih kembung ya, kelihatan. Masih kembung, ada needle dekompresi di abdomen, ini ada WSD-nya. Terus, nah, ini foto ronsen yang dari rumah sakit sebelumnya. Nah, ini gambaran pneumoperitoneum yang luas. Kalau ada pneumoperitoneum yang luas kayak gini, berarti kita curiga adanya peritonitis. Peritonitisnya dari mana? Peritonitis ya bisa dari organ-organ. Kalau peritonitis biasanya munculnya dari organ-organ yang berongga.
Nah, organ berongga yang mana? Nah, kita nggak ngerti. Jadinya kalau misalnya ketemu pasien seperti ini, kita ya curiganya adalah diagnosisnya ya. Jadinya peritoneum umum, etkosa, suspek, perforasi, holoviscus, organ holoviscus. Kayak gitu, seperti ini. Nah, jadi masih dicurigai ada perforasi di organ berongga. Karena kita nggak ngerti organ berongga mana sih. Ini punya adik yang bocor, kayak gitu ya. Nanti tahunya biasanya ketika durante operasi. Nah, ini tindakan operasinya. Nah, ketika operasi itu kita nggak ya? Insisinya di atas pusar ya. Terus nah ini kelihatan nih. Ini gambarnya warnanya udah nekrotik ya, nggak seger kan? Kalau yang lain kan pink-pink seger. Ini warna usus sehat itu seperti ini. Ini warna yang nekrotik ini ada lubang. Kelihatan ya, kecil nih lubang. Nah, ini di bagian gaster, perforasi gaster. Terus akhirnya dilakukan tindakan penjahitan. Kayaknya ini primary apa namanya? Dijahit primer, jahit untuk nutup defek atau lubang dari perforasinya. Dipasang drain, biasanya dipasang drain. Terus ini dipasang yeyunostomy feeding karena kan gasternya lagi bermasalah ya. Dan pasien kan kalau puasa terlalu lama bisa sih pakai nutrisi parenteral, pakai infus. Tapi kan kalau terlalu lama nanti bisa bikin sepsis, bisa bikin ikterik, kayak gitulah. Banyak efek sampingnya, makanya dipasanglah, dibuatkan ini yeyunostomy feeding. Jadi nanti ASI-nya dimasukkan lewat sini, lewat yeyunumnya ini. Nanti kalau misalnya udah baik, paling semingguan, harapannya jahitannya udah baik ya, mulai provokasi feeding dari oral. Kalau udah bisa feeding dari oral, nanti yang ini tinggal dicabut, nanti nutup sendiri. Ini ya apa lukanya. Oke, nah perforasi gastrik sebenarnya jarang Mas Mbak. Ini kasus di Sarjito belum lama, tapi saya waktu residen paling 2 kali sama di Jakarta 1 kali, jadi 3 kali. Nah, etiologinya belum tahu pasti, tapi memang ada beberapa yang jadinya kalau misalnya tadi ya ada luka warnanya iterik apa namanya? Iskemik seperti ini, nanti biasanya kita refresh dulu saya refresh digunting ya, digunting sampai jaringan yang sehat. Nah, yang iskemik ini kita periksakan ke patologi anatomi untuk dilihat jaringannya lah ya. Nah, ternyata memang sudah ada beberapa literatur yang ini ya, makanya dicek histopatologinya. Itu ada kelainan di otot di gasternya sehingga saya lebih tipis. Jadinya lebih mudah perforasi. Tapi bisa juga terjadi suatu iatrogenik. Bisa mungkin pas pasang ET itu apa namanya? Bagging apa ya, ini oksigennya yang terlalu kencang, tekanannya meningkat, bisa menimbulkan perforasi. Pernah juga pasang OGT, terus bisa karena ya tadi ya lapisannya udah nggak sehat, lapisan gaster yang nggak sehat, terus bisa nembus, terus perforasi, bisa juga seperti itu. Oke. Ya, setelah gaster kita turun ya ke intestinum. Awalnya tadi saya mau perbagian, tapi kok kayaknya waktunya nggak ada untuk nyari buat bikin PPT-nya. Jadinya saya gabung aja intestinum ya. Jadi nanti ada perforasi duodenum dan ada yang lain-lain. Nah, perforasi duodenum. Nah, ini ya ada apa namanya? Perforasi lubang ya di duodenum, di mana isi duodenum itu bisa keluar ke kafum abdomen. Karena dekat sama lambung ya, jadi bisa juga produk-produk lambung yang tinggi asam ya, itu bocor atau ini ke kafum abdomen. Nah, perforasi duodenum ini bisa terjadi karena beberapa hal penyebabnya. Misalnya kayak tadi apa namanya ulkus peptik ya. Jadi peptic ulcer itu kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, lama-lama bisa juga terjadi suatu kebocoran. Jadinya perforasi lambung pun bisa juga terjadi di dewasa.
Kalau nggak salah sih, kalau di ini ya karena ada ukus peptik yang tidak tertangani dengan baik atau mungkin kumat-kumatan sehingga membuat lapisannya semakin nggak sehat, lama-lama kan rapuh, bisa terjadi suatu kebocoran. Bisa juga karena kalau ini sama ya, kalau perforasi duodenum juga ada ulkus yang tidak tertangani, lama-lama lapisannya tidak sehat, terus iskemik lah, terus mudah jadi suatu kebocoran. Bisa juga selain itu karena adanya trauma benda tumpul. Bisa kalau trauma benda tajam ya bisa, tapi ya posisinya untuk nusuk duodenum itu menurut saya agak sulit. Jadi ya enggak. Kalau yang tumpul, karena kalau misalnya tumpul itu kan ada apa ya kayak proses akselerasi deselerasi kayak gitu, jadinya bisa melukai si duodenum. Biasanya karena sed sedel sedel sepeda sepeda motor atau kena apa tengahnya motor apa namanya itu kepentok situ juga bisa mencederai. Tergantung yang walau alam ya kenanya ke bagian mana kayak gitu. Nah ini ya. Nah, mana nih? Nah, kalau ada perforasi duodenum, biasanya ya kalau udah perforasi mesti nyeri perut yang hebat sekali Mas Mbak ya. Ada nyeri perut yang hebat. Terus kalau misalnya kita foto ronsen akan ada gambaran apa udara bebas ya, kayak yang di gambar ini, kayak gitu. Tata laksananya kalau awal perforasi duodenum itu bisa konservatif atau non operatif terlebih dahulu, tapi tetap dievaluasi ininya. Kayak misalnya nyeri perutnya seperti apa. Kalau misalnya perforasinya kecil, itu kita berharap ya Bismillah, moga-moga lubangnya bisa nutup sendiri. Nah, sampai kita evaluasi nyeri perutnya, atau bisa kita pasang, kita kasih drain gitu untuk lihat produknya berkurang apa enggak. Nah, kalau misalnya kayak nyeri perut yang enggak berkurang, Waalaikumsalam warahmatullahi itu sampai dengan tindakan operasi. Kalau operasinya apa, ada yang istilahnya nanti di lubangnya itu ditutup apa di patch pakai omentum kayak gitu, ada yang seperti itu. Kalau omentum kan ya yang kayak lemak-lemak yang ada di biasanya di bagian di, di lambung ada, terus di kolon trapezium juga ada. Mama lagi masih kuliah ya, jangan. Nah, sebentar ya. Ada, masuk kamar dulu ya. Oke, untuk berikutnya anatomi klinis ya di saluran intestinal itu ada Crohn disease. Jadi Crohn disease ini termasuk salah satu dari ini inflammatory bowel disease. Jadi Crohn disease ini dia itu apa ya namanya ya? Ya peradangan ya. Peradangan dia bisa peradangan itu bisa istilahnya nyerang di saluran cerna yang mana aja, tapi paling sering adalah di intestinal yang usus halus seperti itu ya. Nah, terus keluhan-keluhannya itu bisa seperti kayak nyeri perut, terus diare yang hebat, sampai dengan dia berat badannya turun, malnutrisi, bisa juga ya kalau namanya malnutrisi, apalagi kalau sudah jelek banget kan, bisa sampai dengan mengancam jiwa ya. Nah, selain itu juga ini ada ke apa ya tanda-tanda lah ya, tanda-tanda yang lain. Kalau misalnya pasien itu mengidap Crohn disease itu selain gejala yang ini, yang tengah ini, bisa juga disertai dengan kayak adanya sariawan, terus ada ulkus di kulitnya, terus dia bisa juga ada rectal bleeding ya, terus ada pembengkakan pada matanya, ada ya tadi ya ulkus di mulut kan kayak apa namanya sariawan itu ya. Nah harusnya normal kan seperti ini ya saluran cerna kita, tapi kalau di Crohn disease itu bisa merah-merah dan nyebar, jadi nggak berurutan, dia nyebar. Lumennya pun harusnya mulus. Sebentar ya.
Nah, kalau misalnya di kondisi lumennya itu juga seperti ini, sampai dengan bisa terjadi suatu fistula. Nah, nanti kita akan lihat, ini ada lagi colitis ulcerativa. Kalau colitis biasanya dia menyerang di kolon. Jadi peradangan, tapi ada di kolon. Masih parahan Crohn disease dibandingkan colitis ulcerativa. Ini perbedaan dari ini ya, perbedaan gejala ya. Gejalanya antara ulcerative colitis sama Crohn disease. Itu bisa dibaca. Nah, ini manajemennya. Dari non-operatif sampai dengan operatif. Kalau ini ya, kalau tidak baik dengan tindakan non-operatif. Oke, berikutnya. Nah, intussusepsi ya. Intussusepsi itu termasuk di saluran intestinum ya. Jadi intussusepsi itu adanya apa? Kejadian usus masuk usus. Jadinya usus proksimal masuk ke usus distal. Kalau pembagiannya ada yang paling sering iliosekal, iliosekal. Ilium itu kan yang proksimal ya, masuk ke sekum. Jadi kayak di gambar ini kan gambarnya sekum ya, yang ini sekum, yang ini ilium. Jadi ini iliumnya masuk ke sekum. Sayang, jangan keras-keras ya. Iya, oke. Nah, usus yang masuk namanya intussuseptum. Usus yang dimasuki distalnya berarti ya, itu namanya intussusception. Jadi menerima masuk seperti itu. Nah, ada tadi apa namanya? Ada yang paling sering iliosekal, ada yang ileo-ileal, ada yang kolokolika. Ileo-ileal berarti ilium masuk ilium, ilium proksimal masuk ke ilium distalnya. Yang paling sering iliosekal tadi ya, dari ilium proksimal masuk ke kolon distal, kolika itu kolon distal. Ada kolokolika ya, kolon ke kolon, tapi kolon proksimal masuk ke distal. Ada seperti itu. Paling sering iliosekal. Etiologinya apa? Etiologinya ini belum diketahui Mas Mbak, tapi ada yang istilahnya teori yang mengatakan adanya perubahan pola makan. Intussusepsi ini biasanya muncul di usia mulai empasi. Mulai empasi, kan empasi 6 bulanan ya. Peaknya itu kurang lebih usia 9 bulan setahun. Jadi 6 bulan sampai ya ke atas kayak gitu. Patokannya adalah kita matokin di usia 2 tahun. Usia 6 sampai 2 tahun bisa terjadi suatu intussusepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Tapi kalau usia 2 tahun ke atas, kok terjadi suatu intussusepsi, berarti dia ada sesuatu namanya ini pathological lead point. Ada sesuatu yang membuat misalnya gerakan peristaltiknya menjadi tidak baik ya, akhirnya masuk gitulah ya. Nah, apa sih pathological lead point-nya itu bisa misalnya kayak diverticulum Meckel. Nanti dibaca ya, termasuk anatomi penyakit di saluran gastrointestinal. Diverticulum Meckel itu biasanya muncul tonjolan tapi keluar ya, tonjolan keluar itu biasanya di daerah ileum. Nah, diverticulum Meckel ini itu lapisannya itu lapisan diverticulum Meckelnya ini nggak kayak intestinal, nggak kayak saluran di ileum lapisan-lapisannya, tapi dia lapisannya menyerupai lapisan yang ada di gaster. Nah, diverticulum ini bisa menyebabkan resiko terjadinya suatu intussusepsi. Nah, diverticulum Meckel ini sendiri kalau misalnya pecah ya Mas Mbak ya, karena tadi kan sifatnya lapisan dari diverticulum Meckel ini sama kayak si apa namanya? Gaster, asam tinggi. Dia bisa kalau misalnya nggak pecah ya orang yang punya diverticulum itu nggak akan ada keluhan apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai pecah itu akan ada keluhan peritonitis karena ada perforasi kayak gitu ya. Nah, terus pathological lead point yang lainnya itu namanya apa namanya?
Ada sindrom polip. Jadi polip itu benjolan tapi ada tangkainya. Itu bisa ada di saluran cerna. Suka-suka si ini polipnya. Ada polip rekti. Nah, itu ya di rektum, jadi menonjol tapi ada tangkainya. Nah, ini ada sindrom, saya lupa nama sindromnya. Sindrom itu dia di sepanjang saluran cernanya itu ada polip-polip itu tadi. Tapi di dalam, kalau di vertikal kan di luar lumen ya, ya luar usus lah, di luar lumennya, di dinding luar. Kalau apa namanya tadi, polip ya, polip itu di dalam juvenil, saya lupa namanya, maaf. Nah, itu ada di sepanjang saluran cernanya. Nah, adanya polip yang banyak ini juga itu menyebabkan resiko terjadi satu intusepsi. Cerita dikit ya, waktu presiden tugas di Banyumas, di luar kota, di Banyumas itu ada pasien yang ternyata dia mengidap sindrom ini. Saya lupa ya. Nah, coba tak. Bentar ya. Multiple polyposis. Multiple polyposis. Apa ya? Apa ya? Saya lupa namanya, pokoknya poliposis, banyak polipnya di dalam saluran cernanya, nggak ketemu. Nah, itu setiap 6 bulan sekali, ibunya sama masnya tuh rutin ke Semarang buat endoskopi sama dari dubur ya, itu buat motongin si polip-polipnya tadi. Karena kalau enggak ya resiko intusepsi. Jadi waktu saya ketemu masnya itu di Banyumas, dia habis apa ya, terjadi satu intusepsi karena ya resiko itu tadi ya. Dari polipnya masnya yang banyak sekali itu. Tapi alhamdulillahnya bisa rilis sendiri. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau ada intusepsi kan berarti ada masuk usus ya, ada sumbatan ya, berarti ada obstruksi. Nah, kalau ada obstruksi, otomatis yang namanya di pemeriksaan apa namanya, kalau anamnesisnya itu biasanya nyeri perut mendadak, misalnya anaknya tidur anteng kayak gitu ya, tiba-tiba dia bangun nangis teriak kayak gitu. Biasanya seperti itu karena mendadak kejadiannya. Terus awal-awal nyerinya akan nyeri sekali tapi hilang timbul. Hilang timbul karena kan kalau kejepit awal-awal belum ada edema dan lain-lain, jadi belum mendesak pembuluh darah ya. Jadinya nyerinya masih hilang timbul. Tapi kalau misalnya sampai terlambat, nyerinya akan terus-terusan. Dan karena ada apa jepitan ya, jadinya akan ada eh, kayak space syndrome gitulah ya, dia nanti akan dehidrasi, cairan elektrolitnya akan buruk, jadinya anaknya tampak lemas kayak gitu. Pernah pasien intusepsi dari fisiknya sih kelihatan masih bagus ya, tapi anaknya udah lemas. Ketika kita kan untuk balance cairan, jadi kalau misalnya ada dehidrasi gitu kan, kita balance cairan, kita pasang kateter. Yang namanya pasang kateter kan sakit sekali ya Mas Mbak ya. Itu pasiennya itu sampai cuman diam dipasang kateter. Berarti kan pertanda dia udah mulai kejepitnya ini udah lumayan lama kayak gitu. Ini sampai mana ya? Ini ya kalau radiologi bisa ketemu ini herringbone, ada air levelnya juga. Oh, ke kompas. Oh ya, ini ada kalah. Kita bisa juga namanya di kolon in-loop. Nah, kalau di kolon in-loop itu kalau tadi kan ya Akalasia bariumil. Kalau kolon in-loop nama lainnya barium enema dari dubur. Jadi dipasukin selang duburnya, dipasang selang, dimasukin kontras. Nanti kontrasnya ini akan kelihatan nih, ini ada ini cupping shape. Jadi ini yang ini tuh ya apa namanya, sumbatannya tuh di sini. Ini yang lumennya terisi kan berarti kan baik ya. Nah, ini lumennya kan terisinya cuma bagian lateralnya dari ini usus ya. Ini sumbatannya. Nah, bisa juga yang istilahnya eh, pemeriksaan yang non invasif ya. Kalau radiologi kan ada radiasinya kayak gitu ya. Kalau ronsen, maksudnya ronsen ada radiasinya. Kita bisa melakukan USG juga asal tidak
distensi. Kalau ada sumbatan kan nanti lama-lama bisa distensi ya. Kalau nggak terlalu distensi, kita bisa melakukan USG. Nanti kita lihat ini target kayak target panah itu loh. Jadinya kan kalau usus kejepit usus nanti akan ada kayak circle luar itu yang usus yang intususipiennya, yang dalamnya itu yang intussuseptumnya kayak gitu. Target sign. Nah, apa ya sampai mana tadi ya? Untuk intussusepsi itu kalau misalnya masih tahap-tahap awal, terus kondisi anaknya masih baik, kita bisa lakukan tata laksana non surgery sama non surgery dulu. Tapi kalau misalnya kalau kita sudah curiga ke arah peritonitis, kan kalau misalnya kejepit lama-lama menekan pembuluh darah, kalau pembuluh darahnya juga terhambat, lama-lama kan dinding lumen itu akan iskemik ya, kalau iskemik udah gampang bocor. Nanti jadi peritonitis. Kalau peritonitis itu mutlak harus pembedahan. Atau kita kalau misalnya awal ya, kita bisa kalau yang non surgery-nya kita bisa melakukan tindakan tadi yang kayak colon in loop ini, tapi istilahnya adalah reduksi hidrostatik. Jadi ada 3 kali kesempatan dimasukkan kontras ya Mas Mbak ya. Jadi didorong pakai kontrasnya. Itu harapannya nanti kalau misalnya jepitannya belum ketat sekali, harapannya nanti jepitannya bisa pelan-pelan akan lepas sendiri. Kalau misalnya nanti si kontrasnya itu bisa masuk sampai dengan ileum, berarti insya Allah ini jeratannya intussusepsinya sudah membaik, udah rilis sendiri. Itu ada 3 kali percobaan. Kalau 3 kali percobaan itu gagal, itu harus langsung tindakan operasi kayak gitu. Nah, tapi reduksi hidrostatik ini juga kalau misalnya ada kontraindikasinya, kalau misalnya kita ada curiga peritonitis ya kita nggak boleh melakukan reduksi hidrostatik itu tadi. Nah, tadi kan misalnya ada 3 kali ya, 3 kali dilakukan reduksi hidrostatik. Kalau misalnya berhasil, alhamdulillah kita nggak perlu operasi, paling observasi aja selama 24 jam. Boleh kalau misalnya mau di USG ulang juga boleh. Terus kalau misalnya kok 3 kali percobaan gagal, mau nggak mau kita harus operasi. Kalau operasi ketika kita nanti buka perutnya kok masih ada jeratan, terus kondisi ususnya masih bagus merah kayak gitu ya. Kondisi bayinya anak pasiennya juga baik, itu bisa kita lakukan ini namanya milking procedure. Milking procedure. Jadi kayak merah susu, kita kayak bebasin dorong-dorong si ileumnya yang kejepit tadi supaya rilis lepas dari si kolonnya. Nah, kalau misalnya kita berhasil milking prosedurnya berhasil, udah rilis ya. Nanti kita lihat nih usus. Kalau ususnya baik, pasase ususnya kita coba apa namanya? Istilahnya gerak pasase ususnya baik, nggak ada curiga bocor atau apa, sudah selesai operasinya, tutup lagi perutnya. Tapi kalau misalnya kok ada perforasi kayak gitu ya, kok dilalah memang susah waktu lepasnya, terus dilalah kok ada yang lubang. Nah, itu nanti kita bisa dilakukan tindakan tergantung kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya masih baik, itu kita bisa potong bagian yang bocor tadi, terus kita sambungkan yang bagian sehat. Atau kalau misalnya pasiennya kondisinya jelek, ya udah yang bocor tadi kita jadikan stoma atau lubang sementara di perut. Nanti berapa bulan kemudian baru ditutup stomanya, dikembalikan lagi ke abdomen kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jangan pupuk nih. Saya kayak penyiar soalnya kalau online gini. Ada pertanyaan nggak Mas Mbak? Halo. Izin tanya dokter. Ya. Yang tadi yang terkait dengan pemasukan kontras tadi bagaimana ya Dok? Mungkin bisa diulang. Apa? Yang pakai kontras tadi. Ya itu mungkin bisa diulang dokter, belum paham. Oh, jadinya kan kalau intussusepsi bisa non surgery bisa surgery ya. Kalau non surgery itu bisa namanya reduksi hidrostatik.
sebenarnya ada beberapa, maksudnya ada reduksi hidrostatik, ada pneumatik hidrostatik kayak gitu. Tapi yang lazim dilakukan adalah yang reduksi hidrostatik itu pakai ini kontras tadi ya, pakai cairan itu nanti istilahnya di ini Mas, ada caranya pasiennya tiduran terus dimasukkan selang kateter ya, biasanya pakai kateter sih di duburnya, terus dimasukin kayak cairan gitu. Tujuannya untuk dorong si usus yang kejepit tadi supaya bisa rilis sendiri. Kayak gitu. Ada 3 kali percobaan. Nanti kalau misalnya berhasil ya sudah selesai, tapi kalau belum berhasil ya mau nggak mau harus operasi. Nah, ada kontraindikasinya. Kalau kontraindikasinya itu pasiennya kontraindikasi yang mutlak itu kalau kita ada curiga peritonitis ya kita nggak boleh melakukan reduksi hidrostatik ya, nggak perlu juga ya mau nggak mau harus buka operasi tadi itu. Sudah jelas Terima belum? kasih dokter. Oke. Sudah. Next ya. Nah, nih kira-kira apa? Dia bisa jawab. Tadi udah kita spill kalau. Appendicitis, dok. Ya, curiganya ke arah appendicitis gitu ya. Jadinya kalau appendicitis bisa terjadi di usia berapa aja, Mbak? Kalau kami di anak itu umumnya di atas usia 6 tahun, walaupun di bawah usia 6 tahun ada ya, tapi jarang sekali. Jadi 6 tahun ke atas, remaja itu yang apa ya, paling sering lah terjadi appendicitis. Di dewasa juga bisa. Jadinya kalau appendicitis itu, nah, posisi appendicitis masih ingat ya, itu di kanan bawah, regionnya di kanan bawah, dia perbatasan antara cecum sama ileum. Nah, cerita dari mana ya? Appendicitis ini peradangan dari usus buntu. Kenapa kok bisa ada peradangan dari usus buntu? Kalau kami di anak-anak itu teorinya itu adalah di bagian pangkal dari si appendix ini ada kelenjar. Kelenjarnya patch Peyeri lah istilahnya. Nah, dia kalau misalnya ada suatu inflamasi, ada peradangan, infeksi di saluran cerna, dia bisa melanjir tuh, bisa membengkak kayak gitu. Nah, ketika walaupun usus buntu itu kecil ya, kan namanya umbai cacingnya. Walaupun kecil, dia itu tetap dilewati sama namanya feses. Karena buntu ya masuk, nanti habis itu keluar lagi kayak gitu. Jadi ketika kondisi usus buntu itu sehat, tidak ada pembengkakan di bagian manapun ya dari usus buntu, feses yang misalnya dari ileum masuk ke usus buntu, itu misalnya 10 cc, dia akan keluar menuju ke arah kolon ascendent juga 10 cc. Tapi ketika nanti ada pembengkakan kayak gitu ya, feses yang masuk misalnya 10 cc, yang keluar karena ada pembengkakan, jadinya mungkin nggak 10 cc, bisa 5 cc, 8 cc, tergantung dari pembengkakannya itu. Nah, feses yang misalnya tertinggal di usus buntunya itu, lama-lama dia itu, usus buntu itu punya sifat sama kayak si kolon. Kolon itu kan nyerap air ya, makanya kita, feses kita kan membentuk. Karena si kolon itu nyerap air. Sama usus buntu juga gitu. Apalagi tadi ada yang tertinggal ya, jadinya bisa terjadi diserap, terus lama-lama akan jadi satu fekalit. Ini kayak di gambar yang ini. Fekalit namanya, karena kecil, keras kayak gitu. Dia nambahin sumbatan yang terjadi di usus buntu. Nah, padahal usus buntu itu kan juga ini ya, walaupun kecil dia juga ada gerak peristaltik kayak gitu. Nah, gerak peristaltik. Nah, kalau di awal-awal keluhan gejala itu nyerinya itu akan ada namanya referred pain, nyeri alih ya. Nyeri alih dari usus buntu biasanya awal-awal keluhan itu akan di sekitar umbilikal. Kenapa kok di situ? Ya karena ada dermatom. Nanti dibaca ya, dermatom di torakal 10. Jadinya bisa nyeri perutnya itu nggak spesifik ditunjuk pakai jari, itu kadang pindah-pindah gitu loh, bisa di ulu hati.
Makanya kadang dikira sakitnya gastritis. Bisa nyerinya di ini suprapubis ya, di bawah pusar ya, suprapubis. Makanya sering dikira sakit ini infeksi saluran kemih. Nah, progres penyakitnya si usus buntu ini ketika proses peradangan, sumbatan dan lain-lain tadi terus berlanjut, nyeri perutnya akan semakin sering frekuensinya. Nah, kapan nyerinya akan nyeri? Tadi kan refret pain ya. Kapan nyerinya akan nyeri somatik soma badan ya. Nyeri somatik di kanan bawah itu ketika nanti kalau misalnya sudah mulai akan ada suatu mikroperforasi, itu akan ada nyeri yang di kanan bawah kayak gitu. Kenapa kok bisa mikroperforasi ya? Kan tadi kan ada istilah sumbatan ya. Kalau sumbatan dia mesti akan mendesak dinding-dinding dari si apa namanya lumen usus. Padahal lumen usus ada pembuluh darah. Kalau sampai mendesak terjadi suatu iskemik akan mudah perforasi. Awal-awal mikroperforasi, lama-lama perforasinya akan besar. Nah, akan terjadi suatu peritonitis kalau produk-produk yang di dalam lumen usus tadi keluar di kavum abdomen. Nah, kalau seperti itu, nanti keluhannya akan mulai di nyeri kanan bawah. Itu nyerinya akan terus-terusan. Terus, selain itu, kalau misalnya kita periksa perutnya ya, itu kalau misalnya awal-awal itu kadang kanan nyeri. Tapi kalau pasien tanya nyerinya sekitar periumbilikal, tapi kalau di kanan bawah bisa nyeri, bisa enggak. Kayak gitu. Jadi tergantung ini ya, ya progres penyakitnya ya. Nah, kalau misalnya ada peritonitis, itu dia bisa sebelah, kalau peritonitis ada peritonitis lokal, peritonitis umum atau generalisata. Kalau peritonitis lokal berarti nanahnya itu masih terlokalisir di kanan bawah sini. Nah, kalau misalnya nggak tertangani ya, nggak segera-segera dilakukan tindakan operasi, nanahnya itu bisa nanti ke seluruh lapangan perut atau namanya peritonitis umum atau peritonitis generalisata kayak gitu. Nah, ketika udah mulai peritonitis, itu perut itu akan terasa kayak keras atau namanya defense muskuler. Jadinya ketika ada produk dari si usus buntu tadi keluar ke kavum abdomen ya, maka akan terjadi suatu radang di lapisan perut ya, namanya peritoneum ya. Akan ada radang di situ di peritoneum parietalis bagian yang bagian parietalis yang dalam ya, yang membatasi ya saluran cerna itu namanya peritoneum parietalis. Nah, otot-otot dinding anterior ya kulit ya di sekitar situ itu nanti akan apa namanya diinovasi oleh yang namanya vertebra thoracalis 12 sama vertebra lumbalis 1. Nah, iritasi peritoneum tadi itu bisa meningkatkan tonus otot ya. Terus akan terjadi suatu apa ya rigid itu kaku ya. Jadinya akan teraba keras atau namanya defense muskuler. Jadi defense muskuler itu kayak papan Mas Mbak ngetok papan keras kayak gitu. Dipegang tuh keras. Kalau supel tuh coba perutnya Mas Mbak dipegang pejat-pejat sendiri itu kan lunak, itu namanya supel. Kalau misalnya ada peritonitis dia akan teraba keras kayak gitu. Nah, kalau di dewasa itu ada memang Allah udah membentuk istilahnya pasti momentum tadi Allah tuh udah membentuk menciptakan momentum itu kalau misalnya nanti di organ kita ada yang misalnya kayak perforasi gitu kadang momentum itu menuju ke arah organ itu untuk membungkus. Jadinya kalau di dewasa terkadang karena momentumnya udah bisa nyampe ke arah usus buntu ya di arah bawah gitu ya. Nah, itu sebelum bocor, itu si omentumnya bisa membungkus si usus buntunya, Mas Mbak. Jadi mengcover. Sehingga kalau misalnya nanti toh itu usus buntunya bocor, si omentumnya itu bisa nampung bocornya itu. Jadinya nggak kemana-mana produk dari si ini ya, usus buntunya. Beda kalau di anak-anak. Kalau di anak-anak itu misalnya kadang pun kita operasi misalnya umur berapa ya 10 11 ya ada 11 12 gitu udah mulai remaja itu pun kadang
momentumnya ya walau ada yang udah nyampe usus buntu tapi ada yang nggak nyampe. Ada yang nyampe pun usus buntu momentumnya itu tidak bisa mengcover si usus buntu. Jadi dia cuma kayak nempel di calon lubangnya. Padahal kalau misalnya cuma nempel tok, ketika kan kalau misalnya mau pecah itu kan berarti tekanan di dalam kuat ya. Kalau cuma nempel tok, tekanan di dalam si usus buntunya itu kenceng, berarti kan kalau misalnya mau perforasi aja sih momentumnya dia akan apa namanya ya kalah kan. Jadinya ya tetap bisa terjadi suatu peritonitis. Bedanya anak sama dewasa situ. Kalau dewasa momentumnya udah nyampe, kalau anak belum nyampe kayak gitu. Oke, kalau apa di sisi yang awal-awal, misalnya kita udah bisa mencurigai, misalnya pasien datang masih keluhan awal ya, awal tuh biasanya anoreksia, nyeri perut, nyeri sekitar paru umbilical, level darahnya belum terlalu tinggi, terus misalnya di misalnya kita pakai penunjang bisa USG, misalnya apa appendikogram. Tapi awal biasanya saya pakai USG, di USG, kok kelihatan nih usus buntunya itu ada pelebaran diameternya. Jadi USG-nya itu tujuannya untuk melihat diameter dari si usus buntunya. Kalau misalnya kok kondisi anaknya masih baik, nyeri perutnya juga yang tidak hebat sekali, terus lihat labnya kok nggak tinggi banget, tapi memang ada peradangan, bisa kita non operatif. Jadi istilahnya pakai antibiotik, biasanya double antibiotik. Tapi kalau misalnya kita lihat anaknya kesakitan sekali, terus kita kasih antibiotik. Jadi kadang kalau saya misalnya dilapori ya, itu saya kasih kan harusnya dikasih anti nyeri. Tapi kalau saya anti nyerinya kalau perlu dulu ya Mbak. Jadi ketika biar saya periksa itu saya bisa periksa yang sesungguhnya. Jadi nggak ke masking sama efek dari anti nyerinya karena namanya masking efek. Jadinya kalau misalnya curiga usus buntu jangan dulu dikasih anti nyeri. Kalau misalnya memang nanti mau diperiksa lagi sama misalnya dokter bedahnya, dokter kayak saya bedah anak kayak gitu ya. Jadi tidak ada masking efeknya. Nah, kalau misalnya tadi ya, kok misalnya nyeri sekali atau mungkin kita curiga ke arah peritonitis, lihat labnya kok meningkat, terus kalau misalnya diameternya juga kok sudah besar sekali, terus kita putuskan mau tindakan operasi, ya dilakukan tindakan operasi. Operasinya bisa open perut atau bisa dilakukan tindakan pakai kopi juga bisa. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang solid organ ya. Tapi maaf saya solid organnya baru sempat bikin yang untuk Hepar aja. Nah, ini pasien ya, laki-laki usia 17 tahun nih, dia habis mengalami kecelakaan. Pasien tampak kesakitan, ngeluh nyeri perut. Nah, dari tanda fisik, tanda vitalnya sih bagus. Terus kalau pemeriksaan abdomen itu kelihatan ada jejas. Jejas itu ya jejak ya. Di abdomen regio hipokondria kanan. Nah, kira-kira organ apa? Organ hepar ya, harus kelihatan. Nah, kalau misalnya besok untuk pasien trauma, jangan lupa kalau ini kan cuma untuk kuliah ya. Kalau besok di yang beneran, kalian harus periksa primary survey, secondary survey. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat next. Nah, misalnya ada jejas nih. Ya, jejasnya kayak gini. Ini contoh aja sih jejas kayak gini. Nah, kita bisa nih curiga, wah jangan-jangan apakah ini cuma jejas vulnus laceratum tok? Apalagi kalau misalnya pasiennya sampai kesakitan nyeri perut kayak gitu ya. Itu apakah ada sesuatu di organ di bawahnya si kulit ini. Nah, boleh nih Mas Mbak kalau misalnya kondisi pasiennya stabil, kita minta untuk lakukan namanya FAS. FAS itu Focusing Assisted Traumatic apa ya? FAS. Sonografi traumatik. Jadinya memang FAST. Jadinya memang USG khusus untuk pasien-pasien yang kita curigai ada suatu perdarahan di abdomennya. Setelah misalnya bisa pasien-pasien trauma kecelakaan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita curiga ada perdarahan di atau ruptur di hepar atau perdarahan di intraabdomen, kita curiganya heparnya itu ada luka, itu khasnya adalah akan ada di fasnya ya, akan ada Morrison pouch namanya. Morrison pouch itu di antara kan kita antara hepar sama antara hepar sama ginjal itu ada apa ya space ada ruang kosong
kalau ini ginjal sama lien juga ada space kosong. Nah, kalau misalnya kita curiga dan memang ada perdarahan di heparnya, itu akan ketika vas akan muncul namanya Morrison pouch, adalah cairan bebas yang di ini hepatorenal space-nya kayak gitu. Nah, ini ya untuk reminding aja sih anatomi dari si heparnya. Nah, kalau kita lihat tadi ini kan kalau kasusnya pasiennya tuh tanda vitalnya baik ya, tanda vitalnya baik, dia hanya keluhannya tanpa kesakitan, nyeri perut, terus ada jejas, terus kita vas kok ada Morrison pouch-nya, berarti dia ada curiga ada internal bleeding namanya. Ada internal bleeding karena apa? Karena trauma atau ada trauma tumpul di perutnya abdomen. Terus kemungkinannya ya tadi karena di Morrison pouch ya di hepatorenalnya itu berarti kemungkinan ada ruptur hepar. Nanti dilihat ruptur hepar juga ada grade-grade-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kondisi, jadi kalau misalnya kondisi pasien TTV-nya baik, kita istilahnya hemodinamiknya stabil. Itu kita tidak langsung tindakan operasi, tapi tindakannya adalah bed rest total. Pasien tidur di bed, istilahnya bisa kita puasakan dulu 24 jam. Terus nanti juga per harinya, per 24 jam kita cek HB-nya, ada penurunan apa. Kayak gitu. Kalau misalnya bed rest total itu pasien mau pipis, itu juga di bed, jadi nggak boleh gerak sama sekali. Harapannya yang tadi ada luka di heparnya ya, itu bisa membentuk suatu clotting sendiri. Nanti kalau ada clotting, itu kan nanti lama-lama terserap oleh tubuh, luka yang di heparnya itu akan sembuh sendiri. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam posisinya hemodinamiknya tidak stabil, terus pasiennya kayak shock hipovolemik sekali, setelah kita coba resusitasi kok tidak membaik, berarti ya itu terus curiga ada internal bleeding ya, berarti hemodinamiknya tidak stabil, itu suatu indikasi kalau kita memang harus operasi. Kalau operasi nanti lihat ketemunya apa, heparnya harus di lobektomi. Lobek kan hepar ada lobus-lobusnya ya. Haruskah perlu di lobektomi atau perlu hanya di packing hepar tuh ya di truk apa ya, di truk itu pakai ada namanya alat apa ya namanya spongostan namanya. Itu kita pasang di situ supaya berhenti juga bisa seperti itu. Jadi situasional. Lihat nanti kondisi durante operasi ketemu apa. Oke, ini kasus terakhir. Kalau ini kira-kira apa? Laki-laki nih 40 tahun. Dia mudah capek, terus perutnya tambah gede. Terus beberapa bulan terakhir perutnya tambah besar, kulitnya makin menguning. Dia hobinya alkoholik ya, minum-minum alkohol. Kalau ada pemeriksaan, itu ikterik, kulitnya kuning. Terus telapak tangannya ada eritem kemerahan, perutnya distensi, ada asites. Terus sampai dinding-dinding pembuluh darah dinding abdomennya juga melebar. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya udah ya. Nah, sirosis hepar. Sirosis hepar ya. Sirosis hepar itu suatu penyakit kronis udah lama. Heparnya itu fibrotik gitu ya. Jadinya bisa nih contoh perutnya asitas sampai segede ini. Pasiennya kekuningan. Hepar itu Mas Mbak kalau kita lihat itu bentuknya ya kayak kayak ati ayam, kayak ati ayam kemerahan, coklat kemerahan gitu. Kalau sehat seger ya mulus. Tapi ketika ada masalah, apalagi sampai sirosis, kalau sirosis itu nanti dia ada yang berbenjol-benjol, terus nanti bentuknya itu keras kayak gitu. Nah, kalau teorinya tentang sirosis hepatis nanti bisa baca sendiri ya. Nah, sebenarnya kalau anatomis klinis organ organ apa namanya padat ya. Kalau misalnya kayak tadi KLL ya kecelakaan,
Kalau jejasnya di sebelah kiri, kita bisa curiga ada trauma spleen atau limpa kayak gitu. Kalau ruptur limpanya hebat, ya limpanya sampai harus diambil. Terus organ perunggu padat apa lagi ya? Tuh, ya sih, pankreas. Kalau pankreas, contohnya karsinoma pankreas. Nanti bisa dibaca-baca ya. Karsinoma pankreas biasanya sih awal-awal itu keluhannya kayak nyeri-nyeri, tapi nyerinya belum baik, belum ini ya kayak orang sakit mah lah ya. Kan pankreas juga lokasinya sekitaran situ. Tapi nanti seiring waktu itu nanti bisa lama-lama iterik juga. Mata yang kekuningan, kulitnya kekuningan, kayak gitu. Nanti ternyata dicek, diperiksa ada karsinoma pankreas. Bisa seperti itu. Ini udah terakhir ini Mas, Mbak. Ini beberapa referensinya ya. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya dokter. Apa Mas? Kalau Ya. tadi yang tentang sirosis hati tadi, itu emang kalau ketika pasien dengan tanda-tanda klinis seperti itu tuh emang langsung ke sirosis hati, apakah perlu ada ya pemeriksaan penunjang kayak labs gitu? Kalau ya perlu Mas, yang namanya hepar itu kan dia menghasilkan enzim-enzim kan ya, SGOT, SGPT, terus dicek bilirubinnya. Kalau kuning iterik itu nanti kan dilihat bilirubin direct indirectnya seperti apa kayak gitu. Biasanya sih kalau udah sampai sirosis sudah parah banget Mas, udah end stage-nya dari si hepar lah kayak gitu. Tapi kadang kan pasien ya tergantung ya datanya pasien kita tuh dalam kondisinya dia penyakitnya masih awal-awal apa udah terlambat. Kalau datanya pas udah sirosis ya udah terlambat, udah end stage dari si heparnya, fungsi heparnya udah ya udah nggak berfungsi, heparnya udah sirosis kayak gitu. Nanti dibaca-baca lagi ya. Ada lagi? Halo, ada lagi nggak? Kalau dari saya cukup dokter. Oke, Mas Faiz. Kalau nggak ada tak tutup ya. Selama ngabuburit, nggak ding. Mumpung masih Jogja Mas, ngabuburit di daerah Jogokarian. Banyak banget, rame banget. Monggo Mas, Mbak, deket rumah saya itu ntar. Nah, ini kan apa namanya udah selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Oke? Iya dokter. Oke, makasih Mas Mbak semua. Ya, nanti setelah ini ada kuliah lagi ya. Oke, terima kasih Mas Mbak semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya tadi, soalnya saya juga baru selesai buat PPT-nya, jadi masih memang banyak yang kurang ya. Nanti misalnya mau baca-baca, ya tadi kan udah tak kasih beberapa contoh penyakitnya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Oke, makasih Mas Mbak semua. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.